See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawedi, namaku Yuli. Aku ingin menceritakan sebuah pengalaman selama di rumah sakit sekitar 10 tahun yang lalu. Di sebuah rumah sakit besar yang ada di Yogyakarta. Setelah mengalami kegagalan operasi yang dilakukan di rumah sakit daerah tempatku tinggal, aku harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di kota lain. Aku mengalami berbagai komplikasi setelah operasi pertama. Jadi kondisiku juga belum membaik pasca operasi yang pertama. Badanku masih sering demam dan perutku juga masih selalu mual. Suatu ketika di ruang rawat inap, tubuhku demam, bahkan kata ibuku aku sempat meracau tetapi tidak lama. Aku sempat bermimpi bertemu dengan nenek dari pihak ayahku. Nenek itu sudah lama meninggal. Di mimpiku itu aku merengek ingin ikut dengan beliau. Tetapi beliau malah mengusirku. Aku masih ingat beliau bilang kalau tempatnya tidak layak untuk aku. Lalu saat aku keluar dari tempat nenek, aku melihat tanteku merentangkan tangannya sambil berkata, "Ayo ikut tante saja, kita berusaha berobat sampai sembuh. Jangan ikut nenek." Aku pun menuruti ucapan tante dan ikut dengannya. Tak lama aku membuka mata. Aku pikir mungkin jika nenek mengizinkan aku ikut dengannya, aku tak akan membuka mata lagi. Saat aku membuka mata, ranjang di sampingku yang sebelumnya kosong, kini ada satu pasien lain. Seorang wanita yang juga habis menjalani operasi. Wanita itu hanya ditemani oleh sang suami. Pasangan suami istri itu sangat tidak ramah. Bahkan ketika ibuku menyapanya, mereka berdua tidak merespon sama sekali. Benar-benar menyebalkan. Seharusnya kami bisa menjadi tetangga yang baik dan bisa saling berbagi cerita. Namun, apa boleh buat? Nampaknya pasangan suami istri itu sangat enggan. Malam itu aku tidak dapat tidur. Kepalaku pusing dan demam masih melanda tubuhku. Entah saat itu jam berapa, tapi aku melihat ibuku sudah tertidur dengan pulas. Pasien wanita yang ada di ranjang sebelah terdengar merintih. Sang suami begitu telaten mengusap tangan wanita itu. Tiba-tiba hidungku mencium aroma bawang putih yang sangat menyengat. Awalnya tercium samar, lama-kelamaan semakin menyengat dan menusuk hidung. Mau tidak mau, aku membangunkan ibuku. Ibu bangun dan mengambil minyak kayu putih. Lalu aku menoleh ke kanan, menatap ke ibu. Ibuku mendekat, lalu aku membisikkan kalau aku mencium aroma bawang putih. Tetapi ibu bilang beliau tidak mencium aroma apapun. Anehnya, memang saat aku menoleh ke kanan, aroma itu seketika menghilang. Aku kembali menoleh ke kiri, ke arah ranjang pasien wanita itu. Aroma bawang putih itu mendadak tercium lagi. Aku berpikir, apakah wanita itu mengeluarkan bawang putih atau bagaimana? Lalu, untuk menghindari aromanya, aku memilih untuk menghadap ke kanan, walau sambil menahan sedikit rasa sakit di area perut. Pagi harinya, pasien wanita yang ada di sebelahku itu meninggal dunia. Pihak rumah sakit segera mengurus jenazahnya dan membawanya keluar dari ruangan. Anehnya, setelah hanya ada aku dan ibu di ruang rawat inap itu,
Aroma bawang putih sudah tidak tercium lagi. Padahal sebelumnya tercium sangat menyengat. Singkat cerita, ranjang di sebelahku itu terisi pasien lagi. Masih seorang wanita dengan kondisi yang cukup parah. Bahkan beberapa keluarganya sudah membacakan surat Yasin. Malam harinya aku kembali mencium aroma bawang putih yang sangat menyengat. Lagi-lagi aromanya berasal dari pasien yang ada di sebelah. Refleks aku menangis ketakutan. Aku takut kalau pasien itu akan meninggal seperti pasien sebelumnya. Aku bilang sama ibu, "Bu, orang itu mau meninggal. Bau bu, bau bawang putih," kataku. Tetapi ibu tetap berusaha menenangkan diri ini. Ibu bilang kalau yang terjadi kemarin hanya kebetulan saja. Tapi semua itu salah. Benar saja, tepat tengah malam, pasien di sebelahku itu meninggal dunia. Lagi-lagi aroma bawang putih yang sebelumnya menyengat itu hilang seketika saat jenazahnya sudah dibawa keluar ruangan. Wallahu alam. Lalu sekitar 2 minggu berada di rumah sakit itu, alhamdulillah aku diizinkan pulang. Jam 2 siang, aku sudah keluar dari ruang rawat inap. Berhubung keluarga yang menjemputku belum sampai, aku diminta menunggu di ruang transit. Awalnya aku menolak, tetapi saat melihat wajah ibu yang lelah, akhirnya aku setuju untuk menunggu di ruang transit saja. Ibu mendorong kursi rodaku mengikuti langkah perawat yang mengantarkan kami ke ruang transit itu. Tak lama, kami tiba di sebuah ruangan yang cukup luas. Ada 11 ranjang pasien di dalam ruangan itu. Di sudut lain ada sofa yang mungkin digunakan untuk keluarga yang menunggu pasien. Ada juga kamar mandi di dalam ruangan itu. Saat masuk ke dalam ruangan, hawa tak nyaman sudah mulai kurasakan. Tapi aku berusaha untuk mengabaikannya. Aku memilih untuk istirahat di ranjang pasien yang terletak di paling ujung. Ruangannya kan cukup luas, tetapi hanya ada aku dan ibuku. Sungguh, suasananya sangat membuat tidak nyaman. Sekian menit kami berada di dalam ruangan dalam keadaan hening. Ibu lalu pamit untuk melaksanakan sholat asar di musola rumah sakit. Tetapi aku melarangnya. Aku menolak ditinggalkan sendiri. Akhirnya ibu mengalah, beliau memilih sholat di ruangan itu. Saat ibu tengah mengambil air wudhu di kamar mandi, dari ujung mata aku melihat sosok yang terbaring di ranjang berjarak 2 ranjang dari tempatku tidur. Aku sadar kalau itu bukan manusia. Namun aku masih tetap ingin melihat ke arahnya. Sosok wanita muda, cantik, kulitnya putih bersih, tapi terlihat pucat. Rambutnya yang pirang dikepang 2. Sosok itu memakai gaun warna merah, persis seperti noni-noni Belanda. Sayangnya wajah cantik itu terlihat sangat pucat. Sosok itu tersenyum, lalu ia bangkit dan duduk di atas ranjang. Duduk menghadap ke arahku. Aku berusaha memanggil ibu, tapi suaraku seperti hanya tertahan. Sosok itu terlihat menggerakkan bibirnya, namun tidak jelas bicara apa. Berulang kali. Sampai akhirnya aku dengar sebuah suara yang sangat lembut tepat di telingaku. Sebuah nama. Gracia. Sosok itu tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arahku. Meminta diri ini mendekat ke arahnya. Tentu aku tak menurutinya. Aku memilih memalingkan wajah. Tak lama, ibu pun keluar dari kamar mandi.
Aku meminta ibu supaya cepat melaksanakan sholat dan segera membawaku keluar dari ruangan itu. Setelah sholat, ibu mendapatkan telepon dari keluarga yang menjemput kami, mengabarkan kalau mereka yang menjemput sudah sampai di rumah sakit. Ibu bergegas membawaku keluar dari ruang transit. Sosok itu masih terlihat duduk di atas ranjang sambil tersenyum dan masih melambaikan tangan. Anehnya, aku dapat mendengar suara sosok itu yang meminta supaya aku tetap tinggal di ruangan itu. Sampai di luar ruangan, aku melihat keluarga yang menjemput berjalan ke arahku. Ada yang kakek, nenek, tante, dan keponakan. Setelah 6 jam perjalanan, kami tiba di rumah. Aku lantas beristirahat di kamarku, kamar yang senantiasa aku rindukan. Kupikir setelah sampai rumah, bayang-bayang Gracia tak akan menggangguku lagi. Ternyata aku salah. Wajah Gracia yang cantik itu terlihat jelas di mataku. Juga suaranya yang lemah lembut. Aku berusaha mengabaikannya, berharap sosok itu tak muncul lagi. Ya, walaupun sampai saat ini terkadang aku masih mengingatnya. Itu dulu cerita dari aku. Semoga menghibur buat warga desa Sukawati semuanya. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.